Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi dengan NIM 403181010040 yang membahas tentang sejarah budaya Melayu. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing. Sehingga dari sinilah kebudayaan Islam mulai memasuki kepulauan Indonesia. Adapun sebelum masuknya Islam di Indonesia, peradaban yang ada di Indonesia adalah Hinduisme dan Buddhisme yang peninggalannya masih bisa dibuktikan sampai sekarang, seperti bangunan candi, relief, dan sebagainya. Etnis Melayu memiliki harta sejarah yang amat melimpah. Serpihan demi serpihan yang diciptakan setiap masanya membentuk gunung-gunungan keteladanan serta kisah yang tidak habis diceritakan. Berdasarkan aspek kewilayahan, sosial, dan budaya, masyarakat Melayu mendalami gugusan kepulauan di Asia Tenggara yang mencakup berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, bahkan diasporannya sampai ke Madagaskar, Suriname, dan kepulauan Oseania, Micronesia, dan Polinesia. Muhammad Zulfahmi mengatakan bahwa budaya Melayu mampu mewarnai Asia Tenggara dengan kekentalan identitasnya, sehingga menjadi sangat menonjol perannya. Semua ini didapatkan tidak begitu saja dan sekejap mata, namun melalui pengumuman peradaban dan dalam kurun waktu yang lama. Gairah membangun arsitektur bermasyarakat dan berbudaya Melayu mengiringi terciptanya sejarah Melayu. Sejak dulu sudah welcome dengan berbagai unsur budaya yang masuk di dalamnya, namun tetap mempertahankan cita rasa Melayu dengan lokal jenis mereka sebagai penyaringnya. Perkembangan kebudayaan Melayu di seluruh Nusantara dominan dipengaruhi oleh adanya kesamaan umum identitas yang dimiliki. Selanjutnya, pengertian seni dan budaya Nusantara. Seni pada mulanya adalah proses diri manusia, karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dari intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan diri dari sendiri maupun orang lain. Berdasarkan definisi ini, seni adalah produk keindahan di mana manusia berusaha untuk menciptakan sesuatu yang indah dan dapat membawa kesenangan. Menurut Ibrahim Khalid, dalam bukunya mengatakan bahwa budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cinta dan karsa dan rasa. Kata budaya berasal dari kata bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk dari jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari culture. Ya, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan bahasa culture. Dalam bahasa Latin berasal dari kata cholera. Menurut Setia dalam Ibrahim Khalid mengatakan, kolera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah. Menurut Horkovich dalam Suekanto yang dikutip oleh Ibrahim Khalid, untuk memahami esensi hakikat kebudayaan harus dapat memecahkan parasdok ke dalam kebudayaan. Pada intinya, arti dan seni budaya menurut penulis adalah ekspresi dari kreativitas manusia Nusantara yang keluar dari cipta, karsa, dan rasa yang mengandung unsur keindahan, baik berbentuk bangunan, pahatan, ukiran, suara, ritme, bunyi, maupun gerakan yang telah melekat padanya. Selanjutnya, ragam seni budaya Melayu Nusantara. Sebelum Islam masuk, kebudayaan orang Melayu adalah kebudayaan tempatan Hindu. Saat itu budaya Melayu masih berpikir secara mitos. Melayu pra-Islam sebenarnya sudah disesaki oleh lantunan syair tradisional yang terendam dalam bentuk mantra-mantra.
Ciri yang paling menonjol adalah isinya yang masih animismik, yakni berisi pemujaan atas kayu, laut, sungai, hutan, gunung, hewan, dan lain-lain yang dipercaya memberikan kekuatan tertentu bagi perapalnya. Selanjutnya, masa animisme. Pada era animisme, masyarakat Melayu umumnya memusatkan perhatian kepada kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka meyakini bahwa di alam ini semua benda yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan gaib. Kemudian mereka melakukan berbagai ritual kepada kekuatan gaib tersebut. Selanjutnya mereka melakukan enkulturasi budayanya yang menggunakan berbagai mitos dan legenda. Melalui ritual ini, mereka juga beraktivitas dari tari teatrikal. Mereka selalu mengadakan upacara pada siklus musim tertentu. Unsur religi animisme yang terkadang dalam kebudayaan Melayu dapat dipantau dalam penggunaannya dalam masyarakat seperti pada pesta panen padi. Selanjutnya, masa Hindu. India dengan agama Hindu masuk ke dalam kehidupan etnik Melayu pada abad pertama dan kedua Masehi yang dibawa oleh para penyiar agama atau pedagang. Selanjutnya pada abad ke-18 karena perang menjadi basis koloni Inggris di Semenanjung Malaya, daerah ini ditunduk ke Madras India Selatan sehingga banyak pegawai dan serdadu sepahi orang India yang bekerja pada pemerintah Inggris bertugas Penang dan Singapura. Menurut Hall dan Takari, hubungan antara orang-orang India dengan orang-orang Asia Tenggara telah lama terjadi sejak zaman prasejarah. Daerah Asia Tenggara merupakan bagian yang penting dari rute perdagangan antara India dan Cina. Sumber-sumber kesejarahan dari Cina menyebutkan bahwa masyarakat Melayu juga memainkan peran yang penting dalam menjadi pionir dalam hubungan perdagangan ini. Pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara merupakan pelabuhan yang baik untuk perdagangan antara India dan Cina sebagai tempat persinggahan. Para perdagangan atau pelayar dari Asia Tenggara selalu berkunjung ke India, Sri Lanka, dan Cina untuk berdagang langsung. Jadi kesimpulannya adalah Nusantara dengan berbagai ragam seni dan budayanya mengajarkan generasi sekarang secara umum untuk mengekspresikan karya seni, yang berarti mengerti sepenuhnya seluk-beluk suatu hasil seni yang menjadi sensitif terhadap segi-segi estetika. Apresiasi ini dapat juga diartikan sebagai pengalaman antara penikmat dan seniman. Bahkan ada yang menambahkan menikmati sama artinya dengan menciptakan menjadi tujuan pokok dari arti apresiasi ini adalah menjadikan masyarakat atau sehingga dapat menerima sebagai mestinya, menangkap dan dengan panca indera, menanggapi, menghayati sampai kepada menilai sesuatu. Atau paling tidak, kita sebagai pewaris peradaban bisa mempertahankan dan menjaga kelestarian untuk diberikan kepada generasi selanjutnya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.